Oke, ini adalah greenhouse yang baru aja aku selesai renovasi. Jadi banyak teman-teman yang tanya tentang greenhouse ini karena aku share di story di Instagram tentang spesifikasinya kah, bahan-bahannya, dan tentu budgetnya. Jadi di sini aku bakal bahas tentang greenhouse ini. Jadi semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman lah. Jadi di sini dulu tuh cuma sepetak tanah, terus awalnya aku pakai untuk sansevieria karena mereka bisa kena hujan. Jadi saya nggak buat greenhouse. Terus akhirnya karena saya punya graftingan yang ternyata cukup banyak, saya buatkan tempat khusus untuk graftingan. Akhirnya buat greenhouse yang pertama seperti gambar ini. Jadi dari dulu memang aku pakai kayu, terus fondasinya pakai pipa beton, dan mejanya pakai bambu dan kayu. Nah, singkat cerita, mungkin udah ada setahun kayu mejanya tuh kropos dan udah dimakan rayap. Akhirnya aku putusin untuk mengganti awalnya. Lalu karena memang sepertinya lebih worth untuk aku sekalian renovasi semua, jadi akhirnya aku putusin untuk renovasi greenhouse ini. Renovasinya pun nggak ribet-ribet banget karena aku juga nggak mau mengeluarkan terlalu banyak tenaga dan budget di sini. Jadi simpelnya kalau aku review dari bawah, ini akhirnya aku putusin untuk pakai bataku untuk sebagai tembok karena biar nggak dicari rayap lagi. Terus fondasinya tetap pakai pipa bekas yang kemarin, jadi karena masih kuat jadi aku pakai lagi. Nah, karena tiangnya sudah mulai rusak, jamuran, dan kayunya juga udah mulai lapuk, akhirnya aku potong atapnya. Nah, atapnya ini nggak aku bongkar sama sekali, hanya aku potong. Terus tiang-tiang penyangganya itu aku sambung pipa lagi. Nah, ini fondasi yang dari awal sebelum renovasi. Ini saya sambung pakai penyambung pipa, terus disambung dengan pipa. Nah, ini sampai sini ini dicor semen. Nah, karena atapnya kemarin aku potong, jadi aku sisain sekitar potong segini. Nah, segitu tuh aku bisa tanam di sini untuk dicor. Ini yang masih pure bawaan dari awalnya, cuman atapnya doang bawah dan fondasi bawah 4 biji utamanya. Sisanya ini aku pakai baru. Untuk ukuran greenhouse ini sebenarnya agak karena ini bentuknya jajaran genjang ya, jadi sekitar 2 meter kali 1 meteran lah. Jadi ini cukup sempit, jadi memang cocok banget untuk yang punya lahan sempit atau di lahan perumahan yang terbatas. Terus tingginya ini sekitar 2 meter. Jadi kalau dari meja bawah ke atap itu kurang lebih 160 cm. Terus untuk di meja kedua ini sekitar Jadi meja kedua ini sekitar 60 cm, atau ya genepin kita bilang 70 cm lah. Di sini dia tidak ada pintu, tapi tetap perlu ventilasi. Jadi di sini nggak bakal pengap banget. Aku rasa udah cukup bagus. Jadi memang sirkulasi udara tuh penting buat greenhouse, karena ketika kita siram dan airnya itu nguap, biar nggak pengap gitu. Jadi kan kalau airnya di dalam nguap tanpa ada ventilasi, itu seperti di steam. Kalau kita buat greenhouse yang benar-benar tertutup dan nggak ada ventilasi sama sekali, kita bisa pakai kipas angin lah biar udaranya biar uap-uapnya itu ikut kering. Tapi kalau memang kita bikin greenhouse dengan rancangan yang ada ventilasinya, itu sebenarnya jauh lebih bagus. Jadi untuk ventilasi bisa kita tutup dengan insect net biar dia tetap terbuka, tapi serangga nggak bisa masuk. Rangka meja itu aku pakai kayu reng. Aku nggak tahu bahasa di tempat teman-teman, tapi di sini disebutnya reng. Terus tiang-tiangnya pakai usuk, jadi balok kayu lah biar gampang. Terus untuk meja aku pakai kalsiboard. Oke, untuk rangka meja itu aku pakai kayu, dan rangkanya bisa kalian lihat di foto ini. Itu tinggal aku paku-paku doang. Terus untuk bagian bawah ini sebenarnya aku sengaja kosongin, nanti aku bisa taruh seedling. Jadi kayak sekarang aku bisa taruh seedling beberapa.
Jadi memang jaraknya juga sudah aku atur biar nggak terlalu pendek dengan lantai, jadi aku bisa taruh seedling dengan cukup bagus untuk seedling. Terus untuk pemasangan ini lebih banyak paku. Terus untuk pipa yang di beton itu bisa kalian paku dengan paku beton. Poinnya aku pengen segalanya itu mudah dan nggak terlalu banyak perlu alat. Terus pengen bisa dikerjain sendiri. Untuk rak sendiri aku pakai ukuran sekitar lebar 60 cm, jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan luas greenhouse yang teman-teman bikin, dicocokin ke kenyamanan teman-teman bekerja di dalam greenhouse. Terus untuk rak atas ini sebenarnya opsional, bisa teman-teman tambahin atau enggak. Untuk suhu paling tinggi di sini sekitar 40 derajat lah, itu nggak pernah lebih sih dari 40 derajat. Ya normalnya 36, kalau lagi panas-panas banget ya 40. Aku juga udah trial dari pembuatan greenhouse sampai sekarang video ini dibuat. Aku sudah taruh beberapa kaktusku seperti yang ini, dan di bawah juga ada, dan sejauh ini nggak ada masalah dari segi kesehatan kaktusnya, entah itu sunburn atau apa, belum ada masalah. Jadi aku rasa ini udah aman. Jadi walaupun aku udah beberapa kali buat greenhouse, aku tetap trial dulu untuk greenhouse ini apakah terlalu panas atau enggak. Jadi aku orangnya juga nggak terlalu banyak tahu tentang matematika per greenhousean, jadi aku lebih nyaman untuk trial and error aja. Jadi yang penting dicoba dulu lah. Makanya aku punya kaktus hijauan itu yang aku pakai untuk bahan belajar men-trial suatu greenhouse, karena di sini semua hijauan aja. Karena hijauan itu kan udah yang paling kuat lah, jadi rasanya lebih aman untuk kita buat bahan trial dan lebih terjangkau juga sih. Terus di sini lama penyinarannya, ini aku bikin video dari jam 8, jadi jam 8 itu udah kena sinar, bahkan sebelum jam 8, dan itu puncak terpanas itu sekitar jam 1, jam 2, dan jam 4 itu masih kena sinar sedikit-sedikit, dan ya kurang lebih penyinarannya dari jam 8 sampai jam 4 sampai jam 5 lah. Jadi itu cukup panjang, sepanjang matahari bersinar dia kena greenhouse ini terkena sinar. Jadi sejauh ini untuk kaktus gymno dan beberapa astrograftingan juga, sukulen juga masih aman lah buat aku. Di kondisi tanaman juga udah masih bagus, ada yang udah berbunga juga malah. Jadi ya aku rasa greenhouse ini udah cukup lah untuk memenuhi standar yang aku buat untuk diriku sendiri. Oke, untuk budget mungkin akan agak sedikit bias karena perbedaan harga material di tempatku atau di tempat teman-teman. Oke, untuk pertama mulai dari bawah, aku pakai tembok itu batako. Itu aku beli pokoknya sekitaran 60 biji kalau nggak salah. Jadi nggak perlu banyak, itu pun masih sisa. Jadi dengan harga satunya 2.500, mungkin sekitar 150-an lah untuk batako. Terus untuk semen, aku bisa sebenarnya bisa pakai sedikit aja semen. Itu aku beli satu sak sekitar 50.000, dan itu pun baru pakai 1/4 atau 1/3 gitu, jadi masih sisa banyak. Terus untuk pasir juga karena masih ada sisa bangunan beberapa waktu lalu, jadi aku pakai itu aja. Tapi kalau teman-teman mau tahu harganya, itu sekitar 20.000 per saknya, itu bisa cukup lah untuk buat kebutuhan pembuatan greenhouse ini. Terus ke fondasinya aku pakai pipa paralon. Ini pipa yang diameter 3. Diameter pipa ini sebenarnya bisa kalian sesuaikan dengan ukuran kayu yang kalian pakai. Yang penting kayu ini nanti bisa masuk ke dalam pipa untuk dicor. Nah, untuk pipa aku pakai yang paling tipis banget, karena percuma juga kalau dia tebel, ujung-ujungnya bakal dicor. Nah, kekuatan dari fondasinya itu kan ada pada semen yang dicor itu, pada pipa yang dicor.
Untuk pipa aku pakai sekitar 2 batang yang panjangnya 4 meter masing-masing. Itu sekitar harga 75.000 per batang, jadi sekitar 150-an lah juga. Terus untuk plastik ada dua macam yang aku pakai, karena ini atapnya adalah atap bawaan yang lama. Ini agak tebal, aku kurang tahu juga berapa mikron tebalnya, cuman kalau dibandingin sama plastik yang sebelahnya ini tipis banget. Ini sekitar 80 mikron, mungkin yang ini 3 kali lipatnya daripada inilah, jadi sekitar mungkin 200 mikron. Untuk yang atas itu harganya kisaran, dulu aku beli sekitar 50 atau 60.000 gitu semeter, jadi aku perlu 2 meter, ya udah kali 2 jadi 120 untuk atapnya. Terus untuk pinggirnya sebenarnya tidak terlalu perlu yang plastik yang tebal-tebal banget, jadi plastik pinggir ini hanya untuk menahan tampias hujan aja. Jadi aku pakai yang murah, aku beli di Tokopedia, itu sekitar harganya 33.000 per meter kayaknya. Itu dengan lebar 1 kali 6 meter, jadi aku memang cari yang 6 meter karena keliling dari greenhouse ini sudah tertutupi lah dengan 6 meter, jadi aku perlu tingginya itu lebih dari 1 meter, jadi aku perlu 2 meter untuk nutupin pinggir-pinggirnya. Itu sekitar habis 66.000 lah sampai 70.000, kita bulatin aja 70.000. Terus untuk kayu ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, entah ini isi rak atau hanya bawahnya aja. Yang jelas aku tidak terperinci banget waktu itu kayu, karena belinya saat kurang, aku beli lagi, jadi aku lupa berapa batang usuk dan reng itu. Tapi kalau di total itu sekitar 350 sampai 400 ribuan lah untuk keseluruhan sampai atapnya. Ini ada bambu juga, aku pakai bambu bekas aja lah, atapnya bawaan dari yang dulu kan. Terus kalsibar aku cuma perlu 1 lembar, per lembarnya itu 50.000. Nah gitu disesuaikan lagi sama teman-teman luas mejanya biar hemat dan nggak ada kalsibar yang terbuang lah. Itu hemat-hemat kita pakai aja. Terus ya sisanya perintilan seperti paku, baut atau paku payung. Ya untuk perintilannya itu bisa kita bilang bulatin aja lah, pasang budget 200 atau 100.000 pun cukup sih harusnya. Totalnya sebentar aku hitung. Oke, setelah aku hitung-hitung kurang lebih habis biaya untuk pembuatan greenhouse ini sekitar 1.700.000 lah. Jadi ya nggak sampai 2 juta lah untuk pembuatan greenhouse ini. Dengan budget yang segitu cukuplah aku untuk buat greenhouse yang ukurannya sekecil ini. Aku nggak tahu sih itu masuk hitungan ekonomis atau enggak, tapi yang jelas itu budget udah aku tipis-tipisin juga sih. Jadi karena aku pengangguran, ya aku pengen biar aku bisa kerjain sendiri, dan rasanya sih lebih senang aja kalau greenhouse itu dibuat sendiri bareng bapak sih. Jadi kalau dibahas tentang tips membuat greenhouse, menurutku sih tetap yang pertama adalah sesuaikan dulu dengan kemampuan, dengan budget kalian. Pribadiku sendiri, aku nggak mau terlalu banyak menginvest uang di greenhouse yang terlalu banyak, karena greenhouse ini kan istilahnya investasi yang agak cukup lama. Jangan sampai greenhouse-nya aja yang bagus tapi isinya ya sedikit dan kurang worth it lah. Oke deh, sekian aja yang bisa aku jelasin, nggak terlalu banyak juga dan nggak terlalu beda juga dengan greenhouse-ku yang sebelumnya. Jadi kalau ada yang masih kurang bisa tanya di kolom komentar atau tonton videoku yang membahas greenhouse-ku satu lagi. Semoga si video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau buat greenhouse atau teman-teman budgetnya masih terbatas, lahannya masih terbatas dan pengen punya greenhouse. Ya karena aku juga begitu. Oke, terima kasih. Oke, ini tampilan depan dari greenhouse-nya. Itu fondasi dari pipa, itu pipa juga itu. Nah, ini fondasi yang awal dari awal sebelum renovasi.
Ini saya sambung pakai penyambung pipa, terus disambung dengan pipa. Nah ini sampai sini cor, ini dicor semen. Nah karena atapnya kemarin aku potong, jadi aku sisain sekitar potong segini. Nah segitu tuh aku bisa tanam di sini untuk dicor. Jadi ini kuat banget, masih ini emang goyang tapi kuat. Nah terus ini plastiknya tipis banget tuh, seperti tidak ada plastik tapi ada. Ini plastik yang 80 mikron, jadi pinggiran nggak terlalu aku fokusin untuk pakai yang tebal karena memang fungsinya di sini cuman untuk menahan air aja dari tampias. Di sini ada ventilasi, memang aku nggak tutup, sengaja nggak tutup insect net. Terus ini nggak ada pintunya juga. Ini ada ventilasi satu lagi. Nah, yang dari fondasi batako juga mirroring dari yang sebelahnya aja. Jadi semua pinggiran juga udah sama sih. Ini pemasangannya juga pakai paku payung doang, pemasangan plastiknya. Ya lebih simpel lah. Terus untuk bagian dalam ada satu rak di sini, rak yang lebarnya 60 cm. Ini bentukannya jajaran genjang, aku ngikutin bentuk dari tanahnya, dari petakannya. Gitu. Jadi aku taruh berapa kaktus hijauan untuk trial juga. Tapi emang di sini ya bakal untuk pembesaran gymno hijauan sih dari seedling. Nah sebelum ke atas nih ada di bawah ya peralatan semrawutan lah, hasil kerjaan. Nah maunya emang di sini untuk seedling, jadi aku prepare alat media seedling. Nah itu aku seedling, aku taruh sembayangan seedlingannya itu males aku buka, susah ya. Itu penumpang gelap. Terus ke bagian atas ini pakai kayu, nanti rangkanya bisa aku share. Pakai kayu yang aku nggak tahu ukuran berapa sih ini, jadi disesuaikan aja sama teman-teman punya atau teman-teman sedapatnya aja lah, yang penting nggak terlalu besar atau nggak terlalu kecil. Ini tempat-tempat untuk gymno hijau-hijauanku, dan ada beberapa sukulen juga. Oke.